Untuk masyarakat kita, kawan-kawan. Hampir 100% di spanduk-spanduk depan BPP ini memperlihatkan kebodohannya, kawan-kawan. Pemerintah kita sedang memperlihatkan kebodohannya. Mana warga kita diskriminasi di Semogo saat ini sedang kita. Nama budaya, salam kebajikan. Kami hari ini sudah berada di lokasi Sungai Sturan, tepatnya di dalam perusahaan KPUC, di mana perusahaan KPUC untuk beroperasi. Nah, ini di belakang saya ada Sungai Kasturan. Kondisi sungainya memang seperti ini, agak keruh. Karena kita melihat bahwa di mana penuangan limbah ini terjadi di sekitar sungai ini. Jadi hasil limbah kemarin yang sempat jebol lewat jalur sungai ini. Nah, kita tidak tahu kondisi sungai ini bagaimana, apakah hasil uji laboratoriumnya sudah keluar atau belum. Kita akan tunggu sampai hasil uji laboratorium itu bisa dimunculkan. Tapi kita lihat kondisi untuk sementara ini, kondisi di sini sudah agak baik karena hasil limbahnya sudah terikut arus ke hilir sungai ini, yaitu tepatnya di Sungai Melino. Jadi kami berharap besar hasil investigasi kami ini, tinjauan lokasi kami ini bisa bermanfaat sebagai data untuk kita tinjau ulang bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepinya kelihatan nggak? Kelihatan. Itu ngebom ya? Enggak, jalan. Oh, jalan. KPUC Holding Batubara. Bisa. Ya, kelihatan. Ya, ini ada debu. Tuh, ada debu-debu dari asap-asap kendaraan itu tuh sana. Di kaki gunung itu. Ya. Ini adalah kolam tuyak bekas galian tambang, kawan-kawan. Kolam bekas galian tambang sekarang ditumbuhi oleh enceng gondok dan rencana akan dijadikan salah satu area eksploitasi dari KPUC.
yang di dalam persyaratan tentang 56 ya. Salah satunya yang mereka realisasikan, saya pikir semua orang juga tidak terlalu bukan tidak meyakin bahwa benih itu ditabur di sungai. Orang meyakinkan bahwa itu memang ditabur, tetapi tingkat populasi perkembangan ikan ini dalam kurun waktu, dosa kita hitung lama lah, 1 minggu atau 1 bulan, kira-kira berapa yang bisa hidup dan berapa yang mati. Dan perkembangan dia mungkin juga tidak bisa kita bilang bapak itu persis kita buang ikan patin di bawah, bukan di hulu lupa ya, di bawah jembatan dulu tuh, itu berapa tahun itu. Dan tidak bisa kita prediksi apakah semua jenis ikan ini bisa tumbuh berkembang di air yang seperti itu tanpa namanya ikan kolam, kan ini harus dikasih makan Pak Ayam. Apakah dia di sana dengan kebebasannya begitu dia bisa tumbuh berkembang baik hidup di alam ya, sesuai dengan harapan ya. Satu sisi perusahaan sudah memenuhi tuntutan dari pihak pemerintah daerah, salah satu itu. Tapi apakah jaminannya? Ya, karena begini Pak, dari kami sebagai masyarakat adat, ya, ada satu divisi kami di dalam sungai ini Pak. Dari orang tua kita dulu kalau pakai nyubah, semua ikan mati, cuma satu jenis ikan itu tidak bisa mati. Tetapi begitu limbah kemarin turun, ikan itu mati, berarti kan sudah luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya, dia nggak bisa bernafas. Ya. Itu luar biasa sekali. Nah, kami mungkin hanya bisa bersuara seperti itu untuk mengambil sebagai bahan pertimbangan seperti Bapak dikatakan tadi, sampai ke penelitian ke lab sana di mana harus kita pakai, kan tidak punya kaki ke sana. Tidak punya kaki. Selain kita tidak punya kaki, termasuk kaki kita mungkin ya kemampuan berpikir kami sudah sampai begini saja, mengembangkan ke sana sudah tidak bisa lagi. Nah pada waktu kejadian itu Pak, saya sudah minta salah satu warga saya yang ada di sana segera ambil air menjadi sampel, tapi sampai sekarang belum diantar ke saya air itu apakah sudah diambil itu enggak. Pada saat kejadian itu pagi hari Seninnya, kejadian itu kan jam 9, 10 tengah malam hari Minggu itu. Nah, saya minta itu, tapi belum diantar ke saya. Maksudnya apa? Bukan kita menggertak-gertak apa, seperti Bapak katakan tadi. Kalau kita ambil yang sekarang ini kan sudah Sungai Malinau sudah berapa kali banjir kan, mungkin sudah ini lumpur-lumpur di sepanjang sungai itu sudah terkikis habis karena banjir. Ya kan? Sudah tidak bisa. Nah, memang harapan kami pada waktu itu Pak dengan pihak perusahaan itu, kami sudah berbuat apa-apa lagi. Pengawasan di sana adalah masyarakat atau orang yang ditugas sana adalah orang yang independen, bukan orang pemerintah dan bukan juga orang perusahaan. Dia nanti ada badan tertentu nanti ya mengambil di sana, tapi orang ini betul-betul orang yang independen. Kalau yang sekarang ini kan memang aja Pak ya, mereka tinggal sana dikasih sepeda motor, ya Pak ya, digaji, makan tidur enak, mes cukup, AC apa segala macam, sudah mau jebol mau apa dia tidak mau tahu, pasti bisa cukup. Ya, yang sekarang yang masukkan begini Pak, ini kan yang dipakai dari daerah. Saya ini orangnya terbuka aja. Orang daerah dipakai sana, orang daerah ini orang perusahaan Pak ya, ya kan gitu. Orang daerah ini orang perusahaan. Kenapa dia orang perusahaan? Karena si perusahaan yang membayar dia. Saya tahu sekali itu Pak. Anak buah saya Ya Bapak tahu kan? tahu. Nah saya. inilah persoalan. Saya suruh ngambil air, sampel air di sana. Ini persoalannya. Jadi dia masuk di kantor BDMS di sana, pulang dia. Lah mana sampel airnya? Ternyata dia ambil di sumur. Nah, saya kembali kasih demo dulu tahun berapa tuh nggak tahu deh. Saya mencoba untuk mengambil data itu. Saya mulai dari Lore Pak.
saya masuk dengan kepala adat ke kecamatan oleh Pak Balan, Balan. Beliau menjawab saya ada 2 jawaban, ya, satu tidak. Dalam arti dia menerima kompensasi dari hasil demo itu berapa. Dia katakan dia cuma dapat sekian. Padahal mereka kan ada pengujian, kelas-kelasnya itu ada. Kelas lore sampai sini kelas A, di sini ke sini B, sampai ke sini kelas apa nggak tahu sudah. Kelas kambing apa yang sampai ke bawah sini. Ya. Kelas kakak. Jadi saya melihat di situ sudah bahwa masyarakat adat sendiri ya sudah terkontaminasi dengan trik-trik itu. Membongkar ini tidak gampang loh Pak. Membongkar tidak gampang. Hanya mungkin satunya saya kata independen ada mahasiswa. Ya. Kalau saya ke sana bicara soal itu lagi, ya syukur Pak. Jujur saya katakan sekarang syukur. Ada LSM di sini Pak, Bapak tahu juga. LSM apa namanya? Pemerhati apa Malinau gitu ya? Pemuda Pemerhati PPM. ya. PPM. Ya, kan? Ada. FPPM, Forum Pemuda Jebol Pemudi teriak Malinau. dia Pak. Ya, sempat di Facebook. Saya jujur katakan Pak. Jebol dia teriak. Begitu air jebol itu sudah surut, dia pun ikut surut juga. Satu tedang, stop lah sampai di situ. Kok harapnya teriak lagi tidak ada. Nah, hal yang seperti ini yang harus diterobos. Ya, yang harus diterobos. Kalau ini tidak ada yang tidak berani untuk menerobos ini selamanya Malinau seperti ini. Itu kita masuk kepada batubara Pak. Satu lagi tugas yang paling besar lagi ke depan untuk kita adalah nanti dampak dari dam PLTA yang ada di Mentara. Dan kalau itu Pak, saya sudah punya komitmen untuk itu. Apabila salah dengan masyarakat adat, inilah orang yang pertama merintang di sana. Saya sudah buat komitmen itu. Sampai saya katakan bisa terjadi menjadi Papua kedua. Kenapa? Wilayah adat Punan itu 80% habis. Rendaman air itu sampai di Lombrang. Wilayah adat masyarakat itu habis. Nah, permasalahannya sekarang ya memang belum, waktunya masih panjang kan. Pembangunannya aja 20 tahun, Bapak tahu ke sini 20 tahun, 25 tahun Pak ya. Pembangunan. Jadi sampai sekarang belum ada komunikasi dengan masyarakat. Apa yang mau diatur dengan masyarakat adat, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat adat itu belum ada. Mudah-mudahan ya tidak ada masalah bahwa si Paul nanti akan menjadi bemper di sana. Maka saya sudah targetkan tuh Pak. Jadi ya bagaimana Pak ya, jiwa muda saya juga seperti mereka. Jadi terbawa sampai ketua, inilah bahasa saya. Jadi adik-adik mahasiswa, maksudnya saya ini bukan memompa kalian, tetapi kira-kira itu masalah kendala yang kami hadapi di Malinau. Padahal ancaman ini sangat serius sekali. Sangat serius sekali ancaman. Kalau saya kata narkoba masih mending Pak, karena yang makai itu kan 1-2 orang saja. Tapi kalau air Sungai Malinau, sampai anak yang nenen pun bisa minum itu. Iya. Nah jadi kami rekomendasikan Pak, barangkali Bapak dulu masih ingat itu, waktu Pak dulu di kepala dinas di siapa di dia almarhum sudah tuh ya, di PAM dulu. Kita mau pindahkan ke Sungai Sembuak. Nah itu yang direkomendasi kami sekarang Pak. Lembaga adat merekomendasikan Sungai Sembuak itu yang menjadi sumber air makan Malinau. Bukan lagi ini. Ini sudah tidak layak. Ini sekarang apa boleh buat saja lah, daripada kita makan air hujan. Air hujan itu sama saja. Pencemaran udara kan juga ke sana, sama aja.
kejadian itu kan saya memang tidak ada di tempat Pak, saya di ladang. Jadi rupanya hari itu banyak sekali masyarakat kita di sini ataupun Senayan yang apa namanya, yang jual ikan pelian, ikan patin, segala macam ikan besar lah. Jadi besoknya saya kembali dari ladang, saya dengar cerita begini segala macam. Jadi kita ini memang kaget kenapa sampai begitu. Nah, kemudian kita dengar cerita bahwa itu limbah KPLC yang tanggulnya jebol gitu ya, mengakibatkan memang air itu keruh luar biasa Ya. Karena pada saat itu suami saya juga tahu air itu keruh. Nah selanjutnya kita langsung pertemuan beberapa tokoh masyarakat, kita buatkan surat membawa ke KPLC gitu. Tetapi sebelum kita pergi, nah kita juga dengar bahwa Pak Arifin, Kepala Desa Senayan, sudah mendahului kita satu hari sebelum kita mau ke sana. Seperti itu. Nah kemudian berapa hari saya lupa, datang beberapa kepala desa dan rombongan dari Setulang, dari mana waktu itu, tidak terlalu banyak juga sih kami. Jadi kita sama-sama ke perusahaan KPLC mau minta pertanggungjawaban mereka, bagaimana tanggung jawab mereka dengan masyarakat seluruh aliran Sungai Malinau sampai di hilir. Karena terus terang dengan kondisi seperti itu, mata pencarian dari orang-orang kita yang biasanya menebar jala di sungai ataupun pasang pukat segala macam kan sudah jelas tidak seperti sedia kala. Jadi itulah keluhan kita menyampaikan itu di KPLC. Nah waktu itu banyak juga aparat seperti itu, dari bawah juga ke sana. Ya kita sampaikan bagaimana tanggung jawab mereka dengan masyarakat. Kemudian mereka berjanji akan menabur beberapa bibit ikan di Sungai Malinau ini, beberapa titik. Nah itu kan kejadiannya kalau tidak salah bulan 3 itu ya, bulan 3, saya kurang ingat tanggalnya. Nah kemudian tanggal 17, tanggal berapa, hari Sabtu kemarin, tanggal 17 kayak itu kalau tidak salah ya, 17. Tanggal 17. Nah itulah sudah sampai Gubernur datang. Insyaallah kita tunggulah beliau datang tepat tanggal 17 itu kan. Sebenarnya kita berharap Pak Gubernur itu datang ke sini melalui darat, supaya kenapa, biar dia lihat jalan kita seperti apa, seperti itu. Ternyata kan mereka pakai helikopter dari Tarakan di sini. Iya betul. Itulah saya bilang seperti kita juga secara apa ya, terus terang kita di Malinau Selatan ini Pak, khususnya di Desa Lore, banyak perusahaan yang menambang di sini Pak. Harusnya kita ini sudah ditambah jalan ya, sejahtera seperti itu. Tapi ya apa yang kita tidak ada apa-apa yang kita dapat. Yang ada lah sedikit bagi mereka yang punya keahlian di bidang seperti ditambangkan. Ya paling-paling orang dari Jawa juga, orang-orang kita di sini paling-paling jadi security lah, jadi apalah seperti itu kan. Tapi kan kalau kita melihat kasusnya ini memang ada apa namanya, ada politik lah, begitu kan. Coba tadi dia datang lewat darat, lewat jalan KPLC. Akhirnya kan dia, rupanya begini jalan ini juga Malinau Selatan. Kan begitu. Kenapa harus dibawa pakai heli? Pulangnya juga pakai heli kan. Ya, secara apa, kita bermasyarakat atau secara manusia memang saya bilang ya kita
patut bersyukurlah desa kita ini yang pertama kali mendapat kunjungan Gubernur Kaltara seperti itu kan. Tapi dibalik semuanya itu, dibalik kunjungannya itu ya, Bukan kunjungan kerja Iya. Bu ya, tapi kunjungan politik ya, kan. politik. Masa nabur ikan aja kan harus gubernur. Itu pikiran kita lah yang apa namanya ya, kita tidak terlalu SDM kita ini kan tidak terlalu ya kayak mereka yang di kota lah Pak. Tapi paling tidak kita juga bisa melihat kok hanya cuma nabur ikan, bisa juga dari kabupaten kan nabur ikan itu. Kenapa harus? Di sisi lain lagi kalau kita lihat perjalanan pejabat begitu kan pasti sudah ya tebal lah kantongnya seperti itu. Tak mungkin Pak, siapa yang mau jalan kalau Saya Blasi Sulingama, Koordinator PMKRI Kota Jajakan Tarakan. Menanggapi maraknya pencemaran lingkungan yang terjadi saat ini, kita melihat dari bagaimana pengelolaan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan atau pengelolaan dari air limbahnya. Sebenarnya prosedur yang seharusnya itu pengelolaan air limbah itu memiliki beberapa tahapan, mulai dari fisika, kimia, biologi, kemudian melalui beberapa kali filtrasi sehingga bisa mengembalikan fungsi dari air itu seperti semula. Selain itu, sebelum air limbah tadi dikembalikan ke sungai atau dibuang ke sungai, harus melalui uji lab berupa pH air serta kadar asam yang terkandung di dalamnya. Karena pH air serta kadar asam yang terkandung dalam air itu, dalam air yang baik, memiliki nilai tertentu yang layak untuk dikembalikan ke alam. Karena ketika tidak sesuai dengan nilai yang telah ditentukan, maka akan merusak ekosistem yang ada di perairan. Seperti itu. Dari kasus pencemaran sungai yang dilakukan oleh PT KPUC ini, kita bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada pengelolaan mengenai air limbah dengan prosedur yang jelas. Karena ketika air limbah tersebut diproses atau dikelola dengan baik dan benar, maka tidak akan terjadi pencemaran seperti yang kita lihat sekarang. Selain itu, banyaknya ikan yang mati, rusaknya ekosistem sungai dan segala macam, itu membuktikan bahwa tidak ada pengelolaan yang baik dari PT KPUC berkaitan dengan limbah yang mereka hasilkan. Di manakah peran Dinas Lingkungan Hidup yang seharusnya mengecek, mengontrol terkait hal seperti ini? Setelah meninjau lokasi di Malinau, khususnya Kecamatan Malinau Selatan, kita melihat kondisi masyarakat di sana itu sangat berbeda apa yang diberitakan oleh media-media mainstream. Kami saat meninjau langsung melihat bahwasannya kasus pencemaran sungai ini bukan saja berdampak pada lingkungan, tetapi berdampak kepada masyarakat yang mencari sumber kehidupan yang di Sungai Malinau itu. Kami sempat menemui salah satu warga tokoh adat di sana mengatakan bahwa dampak dari perusahaan ini sebenarnya bukan saja tentang pencemaran lingkungan, tetapi terhadap dampak masyarakat di sekitar pertambangan itu pun terkena, termasuk misalnya CSR dan juga dana bantuan, dana kompensasi yang telah dilakukan, pencemaran sungai yang telah dilakukan oleh PT KPUC ini tidak pernah diberikan sama sekali, tidak sesuai apa yang dimediakan oleh pemerintah. Dan juga sampai saat ini hasil investigasi terkait pencemaran Malinau itu tidak pernah dipublikasikan. Nah, ini yang kita menekankan bahwa pemerintah saat ini harus sebenarnya, terkhusus untuk Pemprov, harus betul-betul memperhatikan kondisi lingkungan di Kalimantan Utara, khususnya di Malinau Selatan itu. Kita meninjau di sana ada 2 desa yang terhimpit oleh perusahaan pertambangan, yaitu Desa Longlorhe dan Desa
Tanjung Nanga. Sempat kemarin diberitakan di media bahwasanya di desa Tanjung Lore ada penebaran bibit. Nah, kita lagi-lagi memberitakan di media, kita lagi-lagi berbicara bahwa penebaran bibit ini bukan solusi, ya, bukan solusi yang harus diberikan oleh pemerintah. Solusinya apa? Pemerintah harus tegas kepada kasus-kasus pencemaran lingkungan, khususnya kasus yang ada di Malino Selatan ini yang sangat betul tidak punya prikemanusiaan kepada masyarakat di situ. Tiap hari masyarakat artinya ibaratnya masyarakat mencari kehidupan di sungai itu. Tapi perusahaan tiap hari juga lalu lalang lewat di desa itu, lewat truk-truk tambang, lewat di jalan-jalan nasional. Nah, sempat juga kita berbicara dengan kepala desa, khususnya desa Lenglore, mengatakan bahwa jalan nasional yang notabene adalah jalan masyarakat, jalan negara, tapi dilalu lalang digunakan oleh perusahaan untuk mengangkut batu bara. Ini yang menjadi kontradiksi yang terjadi di masyarakat sana. Masyarakat berharapnya kemarin waktu gubernur menaburkan bibit berharap untuk melalui jalan darat, tapi nyatanya melalui helikopter. Nah, ini kan tidak sesuai dengan ekspektasi yang dirasakan oleh masyarakat. Maunya masyarakat itu apa? Pemerintah kita, khususnya Pemprov itu melihat langsung kondisi jalan yang dilalui tiap hari masyarakat kita di sana. Untuk sumber penghidupan, untuk transportasi khususnya, itu yang harapannya masyarakat di sana. Kita bukan membedakan ini media-media memberitakan ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kita meninjau langsung. Kita setelah aksi kemarin kita membentuk tim investigasi, kita meninjau langsung kondisi-kondisi di sana. Ya, ini kan sangat memprihatinkan kawan-kawan. Mungkin itu. Dan juga banyak persoalan-persoalan yang dirasakan oleh masyarakat adat di sana, termasuk wilayah masyarakat yang belum ada kejelasannya. Ini yang masih dipertanyakan oleh mereka. Tokoh-tokoh adat di sana juga memperjelaskan bahwa kondisi Malino tidak sesuai apa yang diberitakan, ya. Tidak sesuai apa yang dibicarakan oleh pemerintah kita. Mengenai transparansi untuk kasus pencemaran Sungai KPUC dan PT KHL. Ini menjadi penuh utama dalam tuntutan kami Aliansi Gertak yang turun ke jalan beberapa hari yang lalu. Dan hingga sekarang belum mendapatkan respon dan terkesan diabaikan oleh Pemprov Kaltara. Pemprov di sini dalam tanda kutip Pak Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan pernyataan bahwa pencemaran Sungai Malino itu sudah teratasi, tetapi tidak bisa memberikan transparansi data bagaimana kondisi sungai tersebut hingga sekarang, dan Pemprov tidak bisa menjelaskan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan. Nah, transparansi ini yang kita minta untuk dibuka di publik. Apakah masih ada kandungan zat-zat berbahaya yang tertinggal di sungai yang kedepannya ini akan berdampak ke masyarakat setempat? Ini kita tidak tahu karena tidak ada dibukanya hasil uji lab ke publik. Dengan beberapa waktu lalu juga ditambah nih kegiatan penaburan benih ikan yang dilakukan Bapak Gubernur Kaltara. Kegiatan tersebut seakan-akan ingin membungkam dan terkesan masa bodoh dengan tuntutan teman-teman aktivis lingkungan hidup Kaltara dan kami Aliansi Gertak yang menyuarakan kasus ini. Nah, dengan ini Aliansi Gertak membentuk tim investigasi untuk melihat langsung bagaimana keadaan sungai dan masyarakat yang terdampak di sepanjang sungai yang tercemar. Di sini kami memiliki data dan bukti yang menyatakan bahwa dampak pencemaran sungai hingga saat ini masih dirasakan masyarakat sekitar. Dengan dibuktikan gagal panennya tambak di kawasan hilir dari sungai yang tercemar, warna sungai yang seperti kopi susu, dan yang lebih mencengangkan kembali, terjadi lagi pencemaran yang sama ketika tim Aliansi Gertak turun langsung ke lapangan. Hal-hal seperti ini yang sangat disayangkan ketika Pemprov dan Dinas Lingkungan Hidup masa bodoh dan tidak menanggapi tuntutan kami. Di sini kami Aliansi Gertak akan tetap mengawal kasus ini hingga poin-poin tuntutan kami dipenuhi mengenai pencemaran yang dilakukan PT KPUC dan masalah HGU PT KHL dengan masyarakat adat Agabak. Di sini kami tekankan, ketika poin tuntutan kami tidak dapat dipenuhi,
kami akan turun kembali ke jalan untuk menyuarakan suara masyarakat dengan massa dan data yang lebih banyak. Bahkan jika memungkinkan, kami akan libatkan dan mengajak langsung masyarakat Malino yang terdampak untuk aksi solidaritas bersama kami. Pernyataan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara saat acara penaburan benih dan udang galah yang diadakan oleh PT KPUC di Sungai Malinau, Kaltara, yang mengharapkan tidak ada lagi tanggapan negatif dari masyarakat, tokoh adat, maupun pejabat terkait Sungai Malinau. Ini tentunya adalah sebagai upaya pembungkaman terhadap para penyuara kebenaran. Pernyataan tersebut terkesan sangat ingin membungkam kritik dengan maksud menghindari polemik berkepanjangan atas kasus ini. Ini bisa dimaknai sebagai narasi sindiran kepada kami yang mengkritik persoalan ini. Sebagai orang nomor 1 di Kaltara, tentunya tidak pantas Pak Gubernur membangun narasi seperti itu. Pernyataan Gubernur tentu akan mencederai perasaan aliansi Gertak yang turun ke jalan beberapa hari yang lalu, serta para pemerhati lingkungan dan aktivis lingkungan lainnya. Penaburan bibit ikan dan udang sejumlah sekian ratus ribu patut kita hargai. Meskipun kami tidak tahu apakah jumlah ikan dan udang itu sesuai dengan apa yang diberitakan. Tidak tahu bagaimana cara menghitungnya guna memastikan jumlahnya benar sekian. Tetapi kita perlu perhatikan apakah penebaran ini sesuai dengan prosedur penebaran bibit di bekas air yang tercemar limbah. Tentu kita tidak mau kegiatan ini sebagai kegiatan formalitas saja, agar masyarakat beranggapan pemerintah dan perusahaan sudah mengatasi persoalan ini. Apakah setelah penebaran bibit juga, bibit ikan yang ikut tersebar tidak ikut mati, ataupun bibit yang ikut tersebar tidak tersapu arus sungai karena curah hujan yang tinggi yang membuat arus Sungai Malinau semakin besar menyapu bibit-bibit yang sudah ditebar sebelumnya. Kalaupun kemudian ada pernyataan bahwa PT KPUC telah mengelola limbah secara modern dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan, tentunya kita kembali lagi ke peristiwa yang sebelumnya, jebolnya tanggul KPUC. Buktinya sejak awal peristiwa itu, makhluk sungai di sekitarnya mati mendadak. Kalaupun bisa dikonsumsi, pertanyaannya seberapa banyak yang bisa dikonsumsi? Dan bukankah tanpa efek samping mengkonsumsi hewan-hewan yang seperti itu, yang terdampak dari limbah sungai yang tercemar? Unsur pencemaran itu kan bersifat bioakumulatif, yang artinya efek yang dimunculkan dari limbah itu bisa terlihat dalam waktu jangka panjang. Tentunya ini berdampak pada bukan kita, tetapi generasi setelah kita. Adil kata Lino, bacuramin kasaruga, basengat kajubata, harus. Salam, selamat sore. Di sini saya menjelaskan sedikit kepada teman-teman terkait dengan permasalahan masyarakat adat yang ada di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang sampai saat ini masih bersengketa dengan perusahaan. Oke, dari sini saya akan menceritakan awal mula masuknya perusahaan terhadap daerah di Kecamatan Sebuku, yaitu PT KL Group di 5 desa, yaitu Desa Sujau, Desa Lulu, Desa Bebanas, Desa Melasu Baru, dan Desa Tetaban. Pada tahun sekitaran sebelum tahun 2000-an, perusahaan masuk di daerah Kecamatan Sebuku. Pada awalnya itu mereka datang secara kekeluargaan atau secara baik-baik untuk mengambil hati masyarakat yang ada di sana dan mengatakan bahwa pembukaan lahannya nanti akan baik-baik saja. Yang dimaksud dengan baik-baik saja itu segala sesuatu yang bekerja dalam perusahaan tersebut
hanya diambil dari masyarakat lokal ataupun masyarakat adat tempatan di sana, yaitu masyarakat adat Dayak Agabag, terutama yang ada di 5 desa. Dan serta setiap permasalahan dengan masyarakat adat di sana akan diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Dan masyarakat di sana pun menanggapinya dengan sukarela ataupun dengan secara kekeluargaan dengan baik. Dan sampai saat ini ternyata keadaan di sana sudah berubah sangat jauh dengan kesepakatan yang ada pada sebelumnya, yang dimana tanah-tanah masyarakat adat di sana sudah sangat terancam, sungai-sungai di sana sudah tercemar, dan lebih parahnya lagi masyarakat di sana dituduh mencuri di tanah sendiri. Sementara yang dimaksud mencuri itu adalah aset perusahaan, yaitu aset perusahaan kelapa sawit yang ditanamnya di tanah masyarakat adat yang ada di sana. Maksudnya tanah adat adalah tanah masyarakat yang ada di sana yang dulunya milik masyarakat adat dan dikatakan oleh perusahaan kepada masyarakat adat yang tertentu yang memiliki tanah ataupun jakau tersebut akan diganti rugi. Dan masyarakat mengiyakan untuk diganti rugi, tetapi perusahaan mengatakan nanti dulu, kita buka dulu lahannya, nanti kita proses untuk perganti ruginya. Karena masyarakat di sana terlena. Awal masuknya perusahaan itu dengan secara keluargaan, masyarakat di sana mengiyakan untuk membuka lahannya, lahan adat, lahan pribadinya untuk dibuka. Dan nyatanya sampai sekarang, dari awal masuknya perusahaan itu membuka lahan di sana dari tahun 2007 hingga tahun 2021 ini kesekiannya sudah belum ada ganti rugi dari perusahaan. Yang lebih parahnya ketika masyarakat adat di sana dituduh mencuri di atas tanah masyarakat adat sendiri. Dan sampai sekarang masyarakat adat sendiri ketika menuntut haknya kepada perusahaan itu selalu dibenturkan dengan pihak-pihak aparat keamanan dari negara. Keganjalan-keganjalan dari aksi gertak kemarin yang diberikan perlawanan terhadap kami justru malah menimbulkan semangat perjuangan hingga kami menelusuri sampai lokasi. Dan hasilnya banyak sekali perbedaan. Yang disampaikan media bahwa Sungai Malinau baik-baik saja, dengan kondisi di lapangannya itu justru bertolak belakang. Arus air yang begitu deras di Sungai Malinau menyebabkan limbah pertambangan juga mengalir begitu cepat. Tuntutan aksi kami tidak ada yang digubris. Bahkan pemerintah mau menemui pihak perusahaan pada saat penaburan ikan, tapi saat kami ingin menyampaikan aspirasi, mereka tidak ada. Dan kami tidak lagi mempercayai pemerintah provinsi untuk menyelesaikan persoalan ini. Pemerintah lebih mendengar suara galian tambang dibanding suara rakyat kecil. Bahkan tuntutan kami terhadap persoalan di Kecamatan Sebuku, PT KHL dengan masyarakat, tidak ada statement dari pemerintah, melainkan hanya pada terfokus ke PT KPUC. Hal ini yang membuat kami untuk terus menggali bahwa ada hubungan khusus antara pemerintah provinsi dan perusahaan tersebut.